Pemirsa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memutus bersalah CEO Edinar Coin atau EDC Cash Abdul Rahman Yusuf dengan hukuman penjara 10 tahun, namun ganti rugi tak kunjung diterima para korban. Hal itu diuraikan kepada media ini oleh salah satu korban yang meminta identitasnya tak dipublikasikan. Sebut saja Marni, mengaku telah mengeluarkan uang sekira 4 miliar rupiah yang diberikan kepada pengacaranya atas nama Egy Bastian Hermawan SH.MH. Kendati telah memberikan uang sebegitu besarnya kepada Egy, hingga saat ini Marni mengaku belum juga mendapatkan hak-hak yang menurutnya telah dijanjikan Egy secara berulang kali kepada Marni, dan berulang kali pula tak terrealisasikan oleh Egy hingga saat ini. Padahal Marni sudah menerangkan kepada Egy bahwa uang yang diberikan kepada Egy itu merupakan pinjaman dari keluarga dan rekanan Marni, juga telah menguras habis uang tabungan suami Marni. Salah satu bukti ketidakseriusan Egy dalam penanganan perkaranya itu, dibeberkan Marni melalui soft copy hasil pertemuan antara korban EDC Cash dan Pengadilan Negeri Bekasi, yang diterima oleh pihak Pengadilan Negeri Bekasi. Di sana tertera nama kuasa hukum korban lainnya atas nama M. Nur Latukonsina SH.MH, yang menurut Marni memiliki upaya dan mewakili keseriusan penanganan perkara dimaksud dalam memperjuangkan hak-hak para korban EDC Cash, yang menurut Marni harusnya ada peran Egy di sana. Marni mengaku kesal dan menyatakan siap melaporkan Egy kepada organisasi advokat yang mewadahi Egy selama ini dengan menyertakan semua bukti-bukti yang dimilikinya agar legalitas Egy dapat dievaluasi kembali dan meminta agar terhadap legalitas tersebut dicabut, sebab Marni mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang telah menjadi korban sepak terjang Egy selama ini, tetapi disebutnya bahwa Egy telah mengantongi biaya operasional untuk penanganan perkara dimaksud hingga mencapai miliaran rupiah yang dipungut Egy dari para korban. Namun Marni menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada hasil yang diperoleh. Kami sudah memberikan uang yang tak sedikit jumlahnya kepada Egy yang selalu dimintanya dengan alasan untuk bayar inilah, itulah, termasuk katanya untuk pelicin proses eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Bandung, yang mana pelicin itu hendak diberikan kepada OJK, KPK, dan PPATK. Namun setelah saya cek ke kantor PPATK ternyata tidak benar, sebab pihak PPATK mengatakan tak pernah meminta uang kepada siapapun dalam bertugas. Egy ini hanya mengada-ada, dan herannya dia bahkan memarahi saya saat saya sampaikan kalau saya langsung datangi PPATK untuk cari tahu alasannya meminta uang pelicin dimaksud. Papar Marni via telepon pada hari Senin, 28 Januari siang. Marni di akhir keterangannya meminta bantuan media ini menginvestigasikan sepak terjang Egy, sebab menurutnya Egy memiliki banyak uang yang sering dipakai untuk menyawer artis dangdut di beberapa hajatan, juga dalam acara ulang tahun Egy yang digelar Egy dengan menghadirkan artis dangdut dimaksud. Itu sudah beredar luas dan viral di media sosial seperti TikTok dan YouTube. Coba ditelusuri aja, pungkas Marni. Sementara itu, Egy yang dihubungi oleh wartawan untuk memberikan klarifikasinya atas keterangan dari Marni, lebih memilih bungkam dan tak menggubris chattingan wartawan. Atas kondisi tersebut, maka patut diduga jika terdapat oknum dari KPK, PPATK, dan OJK yang berkonspirasi dengan Egy, sehingga redaksi akan segera layangkan konfirmasi kepada ketua masing-masing instansi dimaksud pada hari ini juga, guna mendapatkan klarifikasi dari ketiganya, mengingat nama baik institusi yang mereka pimpin telah dicatut oleh Egy bahwa ketiga instansi itu harus ditutup dengan uang 100 juta rupiah per instansi, sesuai isi chattingan Egy. Ikuti terus perkembangan pemberitaan perkara ini tentang bagaimana tanggapan Ketua KPK RI, Ketua OJK, dan Ketua PPATK dalam menyikapi isi chattingan Egy dimaksud, hanya di Hukrim RDTV. Saya, Kenza Primadita, dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.